Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya bersama teman-teman dapat menyelesaikan UTS ini dengan baik. Salawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Nurjana, mahasiswi program studi Hukum Keluarga semester 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fikih Ibadah yang diampu oleh dosen Ahmad Sofian SHIMH. Tugasnya adalah memaparkan materi. Saya mendapat materi bab tentang hal-hal yang merusak air dan yang tidak merusak air. Mari disimak videonya, semoga teman-teman bisa mengambil ibroh dari materi yang saya sampaikan dan semoga saya juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Babu ma yafsudul ma'i minat tahirati wa ma la yafsuduh. Bab benda-benda suci yang merusak air dan yang tidak merusak air. Asy-Syirazi berkata, jika sesuatu yang hukumnya suci bercampur dengan air, maka acuannya sebagaimana kasus kejahatan terhadap budak. Kemudian, para pakar bahasa Arab mengatakan, kata al-fasad atau rusak adalah lawan kata dari al-istiqomah atau istiqomah. Kata ini dibentuk dari kata fasada syai'un yafsudu fasadam fusudan, yang artinya dia merusak sesuatu. Kemudian, Asy-Syirazi berkata lagi, jika salah satu sifat air berubah seperti rasa, warna, atau baunya, maka haruslah dicermati. Maksudnya dicermati adalah diteliti dan diperhatikan. Jika hal itu termasuk benda yang tidak mungkin dihindari seperti lumut, garam, zat kapur, dan lainnya yang dialiri air, maka boleh digunakan untuk wudhu karena tidak mungkin menghindarkan air dari benda-benda tersebut. Sehingga hal itu dimaklumi sebagaimana halnya status hukum najis yang sedikit dan gerakan di luar sholat yang sekedarnya. Kemudian, jika itu termasuk benda yang mungkin dapat dihindari, maka haruslah dicermati. Jika itu berupa garam yang terbentuk dari air, maka tidak dilarang bersuci dengannya, karena pada asalnya ia adalah air, sehingga dalam hal ini ia seperti salju yang bila telah larut di dalamnya. Jika ia berupa tanah yang diletakkan di dalam air, maka ia tidak berpengaruh, karena ia memiliki kesesuaian dengan air dalam hal membersihkan. Oleh karena itu, hukumnya seperti halnya jika ada benda lain yang dituangkan ke dalam air lantas akan merubahnya. Jika itu berupa sesuatu selain benda-benda tersebut seperti kunyit, kurma, tepung, garam gunung, dan juga lumut, yang seandainya jika diambil, ditumbuk, dan ditaruh di dalamnya yang tidak diperlukan air, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudu. Karena sebutan sebagai air mutlak telah hilang darinya lantaran bercampur dengan benda yang tidak membersihkan dan air pun tidak membutuhkannya. Oleh karena itu tidak boleh berwudu dengannya seperti halnya air daging dan buncis. Itu perkataan si penulis kitab. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang ungkapan penulis ialah, jika air berubah lantaran benda yang tidak dapat dihindarkan dari air, maka boleh berwudu dengannya. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulama. Alasannya kenapa? Karena benda-benda tersebut tidak mungkin dapat dihindarkan dari air. Seandainya dikatakan boleh bersuci dengannya, maka ini lebih luas jangkauannya dan lebih tepat. Tetapi sudah lazim diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara wudhu dengan macam-macam bersuci lainnya dalam hal ini. Dan di antara itu semua yang dilarang untuk berwudhu, maka bersuci yang lainnya pun tidak dilarang menggunakannya. Kemudian, penulis menyebutkan tentang garam gunung, bahwa ia dapat menyebabkan hilangnya kesucian dari air. Pandangan ini adalah salah satu dari 3 pandangan para penganut mazhab Khurasan, yaitu: pertama, inilah pandangan yang paling sahih menurut mayoritas ulama dan ini pula yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Irak. Yang kedua, 2 jenis garam ini menghilangkan sifat kesucian air tersebut. Yang ketiga, keduanya tidak menghilangkan sifat kesucian air tersebut.
Di antara ulama Irak yang menyebabkan perbedaan pendapat terkait cairan ini adalah Imam Al-Mawardi dan Ad-Darimi. Kemudian di antara ulama yang menyebutkan tentang garam gunung di antaranya adalah Imam Faurani, Al-Ghazali, dan Ar-Ruyani. Al-Faurani berpendapat bahwa pendapat yang dianut Al-Qaffal adalah keduanya tidak menghilangkan sifat dari kesucian air tersebut. Kemudian penulis kitab telah memaparkan ini tidak lain karena beliau berkata, "Aku melihat sejumlah ulama terkemuka memungkiri adanya perbedaan pendapat terkait dengan garam gunung dan menyatakan hanya Al-Ghazali yang memiliki pendapat demikian dan seakan dia terpengaruh pendapat Imam Al-Haramain, yaitu garam gunung secara tegas dapat menghilangkan sifat kesucian air." Kemudian ada pendapat yang sahih dan yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Irak dan ulama Khurasan, yaitu jika itu berupa tanah yang ditaruh di dalamnya dengan sengaja maka itu tidaklah berpengaruh. Mereka menyebutkan satu pandangan bahwa garam gunung menghilangkan sifat kesucian air, sedangkan Imam Al-Mawardi menyampaikannya sebagai salah satu pendapat dari ulama Irak. Kemudian dikatakan oleh mayoritas ulama, karena tanah memiliki kesesuaian dengan air dalam hal menyucikan. Namun Imam Al-Haramain memungkirinya dengan berkata, ini merupakan pendapat yang lemah. Meskipun disampaikan oleh sejumlah kalangan, ia tetap pendapat yang lemah. Sebab tanah tidak mensucikan, tetapi ia hanya menempel pada benda sebagai sesuatu yang dibolehkan karena kondisinya itu darurat. Pengukiran tersebut tidak benar, tapi yang benar adalah tanah dapat disebut suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu." Quran Surah Al-Maidah. Allah tidak ingin ini masih artinya, Kak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seluruh bumi dijadikan sebagai tempat sholat dan untuk bersuci. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka sholatlah di tempat tersebut." Hadis riwayat Bukhari nomor 438 dan Muslim nomor 521. Pandangan penulis kitab adalah bahwa tohur adalah mutohir yang artinya mensucikan. Dalam riwayat hadis dinyatakan bahwa tanah itu mensucikan meskipun tidak menghilangkan hadas. Penggunaan kata suci dan penyucian pada tanah dalam sunnah dan perkataan Imam Syafi'i serta para penganut mazhab beliau terlalu banyak untuk dihitung-hitung. Kemudian perkataan penulis lagi yaitu, "Dan lumut jika dapat diambil, ditumbuk dan ditaruh ke dalam air." Kenapa penulis menggunakan ungkapan ditumbuk? Karena jika tidak ditumbuk berarti benda tersebut berdampingan, bukannya bercampur. Inilah yang dinyatakan bahwa ia dapat dipisahkan, maka ia dapat menghilangkan sifat kesucian air tersebut. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh mayoritas ulama.
Imam Al-Mawardi dan Ar-Ruyani menyampaikan dari Asy-Syaikh Abu Hamid bahwa itu tidak dapat menghilangkan kesuciannya. Keduanya berkata ini adalah kekeliruan. Kemudian penulis Al-Bayan, Abu Al-Khair, Yahya bin Salim dan lainnya mengatakan terkait lumut yang dipisahkan dan daun pepohonan yang dapat dipisahkan terdapat dua pandangan yang disampaikan oleh Abu Ali dalam Al-Ifsah dan Asy-Syaikh Abu Hamid. Al-Baigawi berkata, garam dari asam, zat kapur, dan batu yang dihaluskan, lumut dan rumput yang dihaluskan jika ditaruh di dalam air, apakah akan menghilangkan sifat kesucian air? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang sahih, adalah bahwa itu semua menghilangkan sifat kesucian air karena dimungkinkan air dapat dihindarkan darinya. Yang kedua, tidak menghilangkan karena pada dasarnya ia sudahlah dimaklumi. Pendapat ini disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam riwayat Harmalah dan nas ini tidak masyhur. Saya ulangi, tidak masyhur. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang ungkapan penulis yang berbunyi sebutan air mutlak hilang darinya lantaran bercampur dengan yang tidak mensucikan dan air pun tidak membutuhkannya seperti halnya air daging dan buncis. Apa maksudnya dari ungkapan tersebut? Penjelasannya adalah di luar benda-benda yang tidak menyebabkan air berubah lantaran jumlahnya yang sedikit, juga tidak mencakup yang berdampingan seperti tidak mencakup tanah dan tidak mencakup apa yang dialiri air seperti zat kapur dan semacamnya. Lalu, kenapa ada ungkapan seperti air, daging, dan buncis? Maksudnya adalah kuahnya. Beliau mengkiaskan pada keduanya tidak lain karena Abu Hanifah tidak sependapat dengan kami dalam masalah ini, namun setuju dengan dua kata tersebut. Kemudian pada ungkapan penulis berikutnya, merubah salah satu sifat air baik itu rasa, bau, ataupun warnanya, maka telah ditetapkan walau hanya salah satu sifatnya tetap menghilangkan sifat kesucian air tersebut. Inilah pendapat yang sahih dan masyhur yang ditegaskan oleh mayoritas ulama tarekat dan ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Buwaiti dan Al-Mutawalli dan Ar-Ruyani menyampaikan Asy-Syafi'i bahwa dia berkata tidak menghilangkan sifat kesucian air bila merubah tiga sifatnya. Ini adalah penetapan yang tidak masyhur. Ar-Rafi'i menyampaikan bahwa penulis Jam'u al-Jawami mengungkapkan dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur dan dipilih oleh Ibnu Suraj bahwa salah satu sifatnya dalam menghilangkan sifat kesucian air. Yang kedua, riwayat Ar-Rabi bahwa warna saja dapat menghilangkan sifat kesucian air dan bau bersama rasa dapat menghilangkan sifat kesucian air tersebut. Jika salah satu dari keduanya saja, maka tidak menghilangkan. Ini juga pendapat yang tidak masyhur. Adapun sifat perubahan, jika perubahan yang banyak maka tentu menghilangkan sifat kesucian air. Jika perubahan itu sedikit, yaitu terdapat sedikit kunyit di dalamnya, lantas warnanya menjadi sedikit kuning, atau sabun atau tepung, lantas warnanya menjadi sedikit putih dengan tidak membaur secara keseluruhan, maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yang sahih dari keduanya adalah air itu suci. Pendapat ini sahih menurut ulama Khurasan dan inilah yang dipilih oleh mazhab ini. Yang kedua ialah tidak suci. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Haramain dan lainnya dari ulama Irak dan Al-Kafal. Alasannya adalah karena dikiaskan dengan najis, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perubahan yang banyak dengan perubahan yang sedikit. Pandangan yang dipilih ini dapat dijawab bahwa pembahasan tentang najis itu lebih berat. Kemudian, permasalahannya ada 4. Yang pertama, inilah maksudnya terkait larangan bersuci dengan air yang berubah, lantaran bercampur dengan sesuatu yang tidak mensucikan dan air tidak membutuhkannya. Ini adalah pandangan penulis kitab dan pandangan Malik, Daud, dan Ahmad dalam riwayat yang sahih dari dua riwayat. Abu Hanifah berkata, boleh bersuci dengan air yang berubah lantaran bercampur dengan kunyit dan setiap benda yang suci, baik itu perubahannya sedikit maupun banyak, dengan syarat mengalirnya tidak deras kecuali kuah daging dan kuah buncis. Yang kedua,
Para penganut mazhab lain menulis, Al-Hawi dan lainnya berkata tidak dibedakan apakah bercampurnya benda yang suci dengan air debit mencapai 2 kulah ataupun lebih. Ketentuannya berada pada masing-masing darinya satu berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah saya sampaikan sebelum ini. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Haramain berkata, jika ada ahli kalam yang memberatkan diri menyanggah ulama fikih terkait dengan perbedaan mereka antara yang berdampingan dengan yang bercampur, lantas menyatakan bahwa kunyit pertautannya juga dengan berdampingan, sebab menyatukannya zat-zat itu mustahil, maka kami katakan kepadanya, acuan penilaianmu berupa hukum-hukum taklifiyah atau pembebanan syariat tidak dapat diterapkan dalam konteks ini, tapi yang diterapkan adalah yang dapat ditangkap oleh pemahaman manusia, terlebih lagi dalam perkara yang dibangun di atas maknanya. Yang keempat, jika seseorang bersumpah tidak akan minum air, namun kemudian dia minum air yang telah berubah lantaran terkena kunyit dan sebagainya, maka dia tidaklah melanggar sumpahnya. Jika dia mewakilkan seseorang untuk membelikan air untuknya, kemudian orang yang menjadi wakil itu membelinya, maka pembelian tadi dikaitkan dengan orang yang mewakilinya. Ini disampaikan oleh penulis Al-Bayan. Kemudian Asy-Syarazi berkata lagi, jika air itu terkena sesuatu yang tidak dapat bercampur dengannya, namun merubah baunya seperti minyak wangi dan batang kayu yang berbau wangi, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama adalah dalam Al-Buwaiti, Asy-Syafi'i berkata tidak boleh berwudu dengannya seperti air yang berubah dengan kunyit. Yang kedua, Al-Muzani berkata bahwa dibolehkan berwudu dengannya karena perubahannya. Yang kedua, Al-Muzani berkata bahwa dibolehkan berwudu dengannya karena perubahannya dengan berdampingan, maka ia sebagaimana halnya bila berubah. Yang kedua, Al-Muzani berkata bahwa dibolehkan berwudu dengannya karena perubahannya dengan berdampingan, maka ia sebagaimana halnya bila berubah lantaran ada bangkai di dekatnya. Jika terkena sedikit kamper lantas baunya berubah, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, tidak boleh berwudu dengannya sebagaimana halnya bila ia berubah karena kunyit. Yang kedua, boleh karena ia tidak bercampur dengannya dan perubahannya hanya dari segi posisinya yang berdampingan. Kedua pendapat ini masyhur dan yang sahih dari keduanya sesuai kesepakatan para penganut mazhab adalah riwayatnya Al-Muzani bahwa dibolehkan bersuci dengannya. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama terkemuka Irak, di antaranya adalah Asy-Syaikh Abu Hamid dan kedua sahabatnya yaitu Al-Mawardi dan Al-Mahamili dalam Al-Majmu', At-Tajrid dan Al-Muqni, Abu Ali Bandanji dalam Al-Jami', Asy-Syaikh Abu Al-Fatnas bin Ibrahim bin Nas Al-Maksidi Ad-Dimashqi Az-Zahid dalam At-Tahzib, Al-Intikhab dan lainnya, serta sejumlah ulama Khurasan di antara sahabat-sahabat Al-Kafal seperti Asy-Syaikh Abu Muhammad dalam Al-Furuq, Al-Qadhi Husain Al-Faurani dan lain-lain. Yang paling sahih dari dua pendapat dalam masalah kedua adalah dibolehkan juga. Perlu diketahui bahwa masalah pertama adalah masalah dua pendapat yang tidak ada perbedaan dalamnya antara perubahan pada rasa, warna, ataupun bau, dan inilah pendapat yang benar. Asy-Syaikh Abu Amr bin As-Salah berkata, menurutku lantaran berdampingan tidak terjadi kecuali pada bau, karena perubahan warna dan rasa tidak dapat dibayangkan kecuali adanya bagian-bagian yang terpisah yang bercampur, sedangkan bau bisa berubah tanpa itu. Maka dari itu, baunya bisa berubah lantaran sesuatu yang ada di permukaan air, bukan warna dan rasanya.
Inilah yang dikatakan oleh Asy Abu Am sebagai pendapat yang lemah dan tidak dapat diterima. Kita tidak mengetahui pendapat seorang pun di antara para penganut mazhab kecuali yang dipaparkan dari Al-Mawardi, tapi ia bertentangan dengan makna implisit dari perkataan para penganut mazhab dan pernyataan mereka yang berimplikasi tidak adanya perbedaan antara tiga sifat tersebut. Bahkan, ia bertentangan dengan penjelasan sejumlah kalangan di antara mereka seperti Syekh Al-Asbab, Syekh Abu Hamid, dan sahabatnya Al-Mahamili. Abu Hamid dalam penjelasannya terkait bab air yang najis dan yang tidak najis berkata, jika ia terkena sesuatu yang tidak bercampur dengannya seperti batang kayu yang keras dan minyak anbar atau minyak wangi, maka ia tidaklah mensucikan. Sementara Al-Mahamili dalam At-Tajrid berkata bahwa Asy-Syafi'i berkata jika ia terkena sedikit yang tidak bercampur dengannya seperti batang kayu, minyak ambar, serta lemak, maka tidak apa-apa. Dia juga berkata tidak ada perbedaan antara merubah sifat-sifat air atau tidak merubahnya. Ini adalah redaksi mereka berdua, ungkapan yang berbunyi salah satu sifatnya sebenarnya cukup jelas terkait dengan apa yang telah dijelaskan, maka yang benar adalah tidak ada perbedaan antara sifat-sifat tersebut. Disebutkan lagi, sebagaimana bila ia berubah lantaran ada bangkai di dekatnya, maksudnya adalah bangkai yang dibuang di luar air namun di dekat dengannya. Dalam hal ini tentunya bangkai tidak berpengaruh buruk, bahkan air tetap suci tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Perkataan kalangan ulama, jika terkena sedikit kamper lantas baunya berubah, maka ada dua pendapat. Kalangan ulama generasi akhir tidak dapat memahami secara pasti mengenai bentuk kamper ini. Di antara orang yang menjelaskannya adalah Abu Am bin As-Salah. Dia berkata, siapa yang menafikan kamper di sini berubah kamper yang keras, maka dia salah, karena dengan demikian perkataannya tidak berguna sedikit pun dan tidak pula bermakna. Selain itu, karena dengan demikian ini menjadi masalah pertama sendiri, yang benar adalah bentuknya lunak tetapi kecil dan tampak bila berada di tempat air dan tidak tampak di sudut tempat air karena ia terlalu kecil, bahkan bisa lebur di tempat keberadaannya. Jika bau semuanya berubah, maka dapat diketahui bahwa ia berubah lantaran berdampingan. Dengan demikian, terdapat dua pendapat sebagai jalan keluar dari masalah terdahulu, yaitu masalah dua pendapat. Jika ada yang mengatakan benda yang merubah itu tidak berdampingan dengan keseluruhan sifat air tersebut, lantas bagaimana dapat dikatakan ia merubah adalah semuanya dengan berdampingan? Maka kita jawab, kita tidak mengasumsikan yang merubah air yang berdampingan dengannya itu lantaran ia berdampingan dengan keseluruhan bagian air. Sebab ini berarti bercampur tapi cukup berdampingan dengan keseluruhan bagian air. Sebab ini berarti bercampur tapi cukup berdampingan dengan sebagiannya sebagaimana halnya minyak lemak dan batang kayu. Inilah perbedaan antara yang bercampur dan yang berdampingan. Hal ini telah dijelaskan pula oleh Al-Fawrani dalam Al-Ibanah, bahwa sedikit camphor yang bercampur dengan air dan larut di dalamnya, dan ia tidak sampai ke seluruh bagian air jika tercebur di dalam air dan tenggelam, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Ini berkaitan dengan tahqiq gambaran kitab. Al-Mawardi mengatakan ada tiga kondisi pada camphor. Kondisi pertama, yang dapat diketahui kelarutannya di dalam air lantas menghilangkan sifat-sifat air karena ia telah bercampur. Kondisi kedua, yang dapat diketahui bahwa ia tidak larut maka ia tidak menghilangkan sifat-sifat air karena ia berdampingan. Kondisi ketiga adalah kondisi yang meragukan. Jika perubahan terjadi pada rasa atau warna, maka ia menghilangkan sifat-sifat air. Jika perubahan terjadi pada bau, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ini adalah pernyataan Al-Mawardi. Pernyataannya pada kondisi pertama selayaknya dimaknai bahwa jumlah camphornya cukup banyak. Akan pernyataannya ini memiliki kesesuaian dengan pernyataan sebelumnya. Kesimpulannya, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bab ini, yaitu
Pertama, Asy-Syafi'i berkata dalam jika dua tetesan mengenai air lantas baunya berubah, maka boleh berwudu dengannya. Setelah beberapa baris kemudian, dia berkata lagi, jika berubah dengan dua tetesan, maka tidak boleh berwudu dengannya. Demikian pula yang dinukil oleh Al-Qadhi Abu At-Thayyib dan Al-Mahamili dalam Al-Majmu'. Namun sebaliknya yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Mahamili dan lainnya dalam At-Taqrid. Mereka mendahulukan pernyataan disampaikan belakangan. Barangkali redaksinya berbeda terkait dengan pendahuluan dan pengakhiran. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, bukan pada dua pernyataan, tapi pada dua keadaan. Pernyataannya yang berbunyi boleh, maksudnya adalah jika tidak bercampur tapi berubah dengan yang berdampingan dengannya. Sedangkan pernyataannya tidak boleh, maksudnya adalah jika bercampur. Ada yang mengatakan dua tetesan, ada yang mengatakan dua bentuk bercampur dan merubahnya. Al-Mawardi berpendapat bahwa sebagian penganut mazhab ini mengatakan keduanya dua pendapat dan ini keliru. Permasalahan kedua, Al-Mawardi berkata, air yang telah bercampur dengan larutan garam bila membeku dan tidak dapat dinyatakan sebagai cairan yang mengalir, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jika ia mengalir, maka ia merupakan dua bentuk. Bentuk pertama menjadi garam karena ada unsur tanah seperti tanah yang mengandung garam yang jika terkena air hujan atau lainnya maka ia menjadi garam, maka boleh digunakan untuk bersuci. Dan bentuk kedua menjadi garam lantaran unsur air seperti sumber garam yang memancarkan airnya dan menjadi cair, kemudian dia menjadi garam yang membeku. Yang dapat dipahami dengan jelas pada mazhab Asy-Syafi'i dan pendapat yang dianut oleh mayoritas penganut mazhabnya adalah dibolehkan bersuci dengannya karena sebutan terdapat padanya dalam kondisi tersebut meskipun berubah pada waktu yang lain, sebagaimana air pun bisa membeku lantas menjadi benda beku. Abu Sal As-Sa'luki berkata, tidak boleh bersuci dengannya karena ia merupakan jenis lain daripada minyak tanah. Demikian pula Al-Qadhi Husain dan dua sahabatnya Al-Mutawali dan Al-Baigawi menukil dua pendapat terkait air yang bercampur dengan larutan garam. Ungkapan Al-Bagawi adalah air asin. Yang benar adalah boleh secara mutlak selama masih mengalir. Permasalahan ketiga, Al-Mawardi berkata, seandainya yang tercebur ke dalam air berupa kurma, garam, beras, atau bijian lainnya dan membuatnya berubah, maka haruslah dicermati. Jika benda tersebut tetap utuh sebagaimana keadaan semula dan tidak larut dalam air, maka dibolehkan bersuci dengan air tersebut. Karena itu merupakan perubahan lantaran ia berdampingan. Jika larut dalam air, maka tidak boleh bersuci dengannya karena sudah bercampur. Jika biji-bijian itu dimasak dengan api lalu larut dalam air, maka itu tidak dibolehkan. Namun jika tidak larut serta tidak merubah, maka itu diperbolehkan. Permasalahan keempat, air yang berubah lantaran daun pepohonan. Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al-Mawardi menegaskan bahwa air itu suci. Demikian pula yang disampaikan oleh Ar-Ruyani dari pernyataan Asy-Syafi'i. Ulama Khurasan menyebutkan dalam hal ini terdapat 3 pendapat, yaitu pendapat pertama ia suci, pendapat kedua dia tidak suci, pendapat ketiga ia dimaklumi pada musim gugur, maka tidak menghilangkan kesucian air. Itu akan berbeda dengan musim semi. Karena pada musim semi terdapat kelembapan yang bercampur dengan air, dan karena daun-daun yang berjatuhan jarang sekali, sementara pada musim gugur berbeda dengannya dalam dua kondisi ini. Pendapat yang lebih sahih adalah dimaklumi secara mutlak. Menurut Al-Fawrani, Ar-Ruyani, Asy-Syashi dalam kitabnya Al-Mu'tamad, penulis Al-Bayan dan penulis Al-Bayan dan lain-lainnya
pendapat ini sahih. Kemudian mayoritas ulama memandang masalah ini secara mutlak. Al-Ghazali kemudian menjabarkannya dengan berkata, jika daun-daun tersebut tidak tercabik-cabik, maka itu adalah perubahan lantaran berada dekat dengan air. Dalam hal ini terdapat dua pendapat terkait batang kayu. Pendapat yang sahih adalah ia tidak berpengaruh. Jika membusuk dan bercampur, maka dalam hal ini ada yang mengatakan yang tercabik-cabik tentu menghilangkan kesucian air. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Ar-Ruyani berkata, seandainya air berubah lantaran buah, tentu merubah kesucian air. Wallahu a'lam bishawab. Gimana teman-teman penjelasan tadi? Cukup pusing ya? Saya juga bingung untuk memahaminya. Masya Allah, memang ilmu itu semakin tinggi, semakin sulit digapai. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.